Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi kesempatan nikmat iman, wabil khusus nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini bersama pembina kita Ustadz Muyasir dalam rangka pembahasan masalah toleransi yang dalam hal ini kita mengambil tema tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita yang masih istiqomah atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kita mungkin langsung ke Ustadz untuk masalah tema tentang toleransi, karena beberapa pekan kemarin kita sempat melihat sedikit viral, ya bukan sedikit tapi luar biasa viral di Indonesia, kasus Bitung kemarin. Jadi kita mengangkat tema untuk pagi ini pentingnya toleransi antar umat beragama. Jadi bagaimana sebenarnya Islam itu mengajarkan kita tentang apa itu toleransi, Ustaz? Ustaz bisa sedikit menyampaikan tentang toleransi dari pandangan Islam. Bismillah. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi antar umat beragama tentu ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan keseharian kita, mobil khusus di mana kita hidup di masyarakat majemuk, ya, dengan kehidupan yang sangat plural. Kita hidup berdampingan dengan masyarakat yang tidak semuanya seakidah dengan orang, ya, berbeda dengan akidah dengan orang. Maka untuk kelancaran semua urusan, baik itu urusan ibadah kita, urusan muamalah kita, pekerjaan kita, itu dibutuhkan yang namanya toleransi antar sesama, ya. Dikarenakan kalau sekiranya tidak ada toleransi, kemudian kita memaksakan kehendak, memusuhi semua orang yang berbeda dengan orang, maka ibadah kita tidak akan tenang, pekerjaan kita tidak akan tenang, kehidupan keseharian kita pasti tidak tenang. Kenapa? Selalu dalam suasana yang mencekam, selalu dalam suasana perang, ya, sehingga ini dibutuhkan sikap legowo, sikap toleransi, menghargai orang yang berbeda dengan kita, ya. Jangan memaksakan kehendak bahwa karena saya benar, kamu salah, berbeda dengan apa yang saya pelajari, maka kamu harus ikut dengan saya. Kalau tidak, tahun dua buku dapat, tahun dua akan bermusuhan selamanya. Itu tidak demikian. Oleh karena Rasulullah SAW juga berdampingan dengan masyarakat yang berbeda akidah, ya, dengan masyarakat yang beragama Nasrani, Yahudi, Majusi yang ada di kota Madinah, ya. Sehingga di situ tergambar bagaimana kehidupan masyarakat di Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa berbaur, ya, dengan mereka, tentu dengan batasan-batasan, ya. Bukan berarti kalau kita orang toleransi maka semuanya sama. Kalau orang toleransi semua harus mengikuti satu dengan yang lain, ya. Kalau toleransi ini, apalagi masuk Desember ini, toleransi berarti orang Natal bersama, ya.
Setelah Natal bersama nanti orang Idul Fitri bersama-sama, Idul Adha bersama-sama. Ya. Nanti meningkat lagi kalau hari Ahad, hari Minggu, kalau masuk gereja sama-sama. Hari Jumat, dorang hadir dengan orang. Wah, ini indahnya toleransi. Justru itu toleransi yang kebablasan. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita toleransi, ya, menganjurkan kepada orang toleransi, tetapi juga mengajarkan contoh-contoh toleransi itu. Ya, sehingga apa yang dikatakan tadi, yang saya katakan tadi, itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tawaran itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yaitu orang hari ini orang ikut bersamamu ya Rasulullah, nanti Muslim ikut dengan orang ibadah dan seterusnya. Maka tegas di dalam surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu Wa Taala langsung menurunkan pernyataan ya kepada Rasulullah SAW, yang mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi katakan wahai Muhammad, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, dan saya juga tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ternyata aku ganggu. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Nah, itu menjadi sikap kita, dan itu menjadi pegangan kita dalam toleransi. Yaitu lakum dinukum waliyadin. Ya. Makanya ada juga orang yang, wah, ini tidak boleh sebut orang-orang ini kafir, terlalu keras, ya. Kalau bilang saja non Muslim, bilang saja Kristen, bilang saja Yahudi, ya. Itu ada orang yang sangat alergi dengan istilah kafir. Orang Muslim sendiri itu benci sama orang Islam yang, oh ini terlalu radikal, mengatakan itu kafir. Ya. Dengan dalil bahwa, wah, bukankah dalam Al-Quran? Jadi ada yang pernah bertanya begitu. Yang boleh orang bilang kafir-kafir. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan lakum dinukum waliyadin? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang boleh orang baku sindir-sindir. Terus ditanya balik, itu dalam surah apa dia nama? Surah Al-Kafirun. Ternyata dalam surah Al-Kafirun. Jadi kata kafir itu sebenarnya kata yang sangat indah buat mereka. Jadi, kalau dari orang itu justru itulah kata yang paling tepat. Oh, memang ini kafir. Kafir itu adalah yang tertutup, ya, tertutup dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tertutup dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cover, ya, cover. Jadi tertutup sehingga belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan jangan alergi dengan istilah kafir itu sendiri. Jadi boleh. Nah, kafir itu sendiri terbagi menjadi 4 golongan. Kafir itu terbagi menjadi 4 golongan. 3 golongan itu haram untuk kita serang, haram untuk kita perangi, haram darahnya, haram hartanya dan seterusnya. Hanya 1 yang boleh kita perangi. Ya. Jadi ada kafir yang namanya kafir zimmi. Kafir zimmi, ada yang namanya kafir musta'man, ada namanya kafir mu'ahad, dan yang terakhir namanya kafir harbi. Jadi kafir zimmi ini orang kafir yang hidup di negara Muslim, hidup di negara Islam, tetapi mereka bayar jizyah, membayar pajak. Itu haram hukumnya. Ketika dia sudah membayar pajak di dalam satu negara, itu sudah tidak boleh orang perangi. Kenapa? Karena dia sudah zimmi, sudah terlindungi. Kemudian yang kedua kafir musta'man. Kafir musta'man adalah kafir yang datang ke negara Islam tetapi minta izin pengamanan. Saya mau masuk. Minta izin untuk diamankan. Jadi kalau orang sudah masuk kemudian istilahnya sudah dapat visa untuk masuk, maka haram hukumnya untuk kita ganggu. Ya, karena Islam betul-betul menjaga itu. Ya. Kemudian yang ketiga kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang yang hidup majmuk, yang hidup di bawah dalam ikatan perjanjian damai. Ya. Wallahu alam, meskipun mu'ahad ini kadang disamakan dengan zimmi, tetapi saya lebih cenderung mu'ahad itu yang sama-sama dengan orang. Ya. Orang berjanji tidak boleh saling menyerang, saling ini. Maka ini kafir mu'ahad. Dan ini haram hukumnya untuk kita bunuh.
Haram hukumnya untuk kita perangi. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium baunya surga. Ya. Subhanallah, Islam ini sangat toleran, sangat toleran. Meskipun kita meyakini bahwa agama kita yang benar, inna dina indallahil Islam, tetapi bagi orang yang tidak seakidah dengan orang, tidak boleh orang ganggu. Ya. Bahkan dijamin tidak masuk surga. Ya. Tidak akan mencium baunya surga kalau orang mengganggu orang-orang yang mu'ahad tadi. Yang terakhir, kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi orang. Kalau kafir harbi, maka wajib hukumnya kita serang balik. Nah, itu kafir harbi. Oleh karena itu, ketika orang diserang, maka yang menyerang itu orang serang balik. Jadi ini bagian-bagian kafir harbi. Apa namanya? 4 golongan orang yang berbeda akidah dengan orang. Ada yang haram hukumnya untuk kita ganggu dan kita perangi, dan ada juga yang kita wajib untuk memeranginya gitu ketika orang tersebut memerangi orang. Jadi selebihnya bagi tiga golongan tadi yang zimmi, musta'man, mu'ahad, kita baru gaul dengan mereka dengan batasan-batasan. Terkait masalah muamalah keseharian, berdagang, ya, berdialog, makan bersama, dan seterusnya, hukumnya halal, hukumnya boleh. Nanti yang tidak boleh itu yang ketika berkaitan dengan urusan akidah, urusan ibadah, maka itu yang tidak boleh kita kerjakan. Ya. Karena ada juga orang yang kebablasan di situ. Wah, semua agama kok sama. Ya. Betul, semua agama sama mengajarkan kebaikan. Betul, semua agama sama barangkali dalam kaitan untuk kehidupan sosialnya dan sebagainya. Tetapi tidak boleh kita generalisir bahwa semua agama sama. Kenapa? Karena semua agama beda. Semua agama beda. Beda Tuhannya. Beda tata cara ibadahnya. Beda akidahnya. Beda keyakinannya. Maka orang sebagai Islam tidak boleh mengatakan semua agama sama. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya agama Islam. Dipertegas di ayat yang lain dalam surah yang sama, surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Dan kelak di hari akhirat dia pasti menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita hidup toleran, ya, dengan toleransi yang sebenar-benarnya, toleransi yang apa namanya, kehidupan yang tidak kaku, orang bermusuh-musuhan, tidak juga kebablasan, orang terlalu akrab kemudian melabrak semua batasan-batasan dan prinsip-prinsip yang seharusnya orang pegang. Nah, peristiwa yang kemarin yang terjadi di Bitung sangat kita sayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena orang ini hidup di bawah perjanjian damai. Orang ini tidak boleh saling menyerang satu sama lain, orang sudah jalan seperti ini, alhamdulillah aman-aman, nyaman-nyaman, tetapi terjadi gesekan yang sangat kita sayangkan, ya. Tentunya itu tidak boleh. Kalau ada orang Islam yang memulai, ya, ada orang Kristen yang barangkali jalan kemudian langsung dibacok, diserang atau rumahnya diserang, itu hukumnya haram. Ya, begitu pula sebaliknya. Orang sedang melaksanakan aksi damai, kemudian sepulang itu langsung diserang, itu juga hukumnya haram. Ya. Hukumnya sangat kita kecam, ya, tidak boleh mendiamkan hal seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini betul-betul antar lembaga saja. Ini bukan antar membawa isu agama dan agama, Islam dengan non-muslim. Maka kalau Islam dengan non-muslim yang seperti ini, maka ini bisa terjadi yang namanya harbi. Harbi itu berarti dia sudah serang 4 orang, dia sudah perangi 4 orang, maka orang nih membalas. Orang
harus tidak sekedar bagaimana melindungi diri, tetapi harus menjaga izzah Islam, kemuliaan Islam, bahwa tidak boleh orang diamkan Islam ini kemudian dihinakan begitu saja. Tetapi mudah-mudahan kita berharap ini bukan konflik agama, Amin. ini hanya gesekan antar individu atau oknum-oknum tertentu atau antar organisasi saja. Ya. Kalau dia serang Islamnya, maka orang yang boleh berdiam diri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Memang luar biasa pemaparan dari Ustadz tadi tentang toleransi, bahwa Islam telah mengajarkan toleransi itu memang begitu indah ya Ustadz, agar supaya tatanan kehidupan bermasyarakat itu memang dijaga betul-betul, selalu kondusif. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke Ustadz, kami persilahkan. Ini kan sebentar lagi saudara kita yang non muslim kan Natalan. Nah, kalau yang saya lihat kemarin-kemarin itu ada yang jaga-jaga gereja. Jadi maksudnya jaga gereja itu kan agar supaya ibadahnya aman. Nah, apakah ini termasuk toleransi yang kebablasan atau gimana sih? Ya, menjaga gereja itu boleh-boleh saja pada situasi tertentu dan tidak boleh pada situasi tertentu yang lain. Jadi, kalau menjaga gereja dalam kondisi memang gereja itu sedang diancam, sedang diteror, ada orang saudara muslim yang mau menyerang gereja tersebut, ya, maka orang berhak untuk melindungi, ya, bahwa kita sesuai dengan amanah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kafir muahad tidak boleh diganggu, maka siapapun yang ganggu orang harus cegah. Maka itu tidak masalah kita jaga, ya, selama memang tidak ada petugas yang menjaga itu. Tetapi kan kalau sekiranya ada petugas, ada tentara, ada polisi yang diterjunkan, ya, maka ini kita serahkan kepada yang berwajib. Kita serahkan kepada yang berwajib. Ya. Maka sebaiknya ya yang menjaga ya masing-masing. Ya. Sama dengan orang kalau Lebaran, Jumatan atau apa, maka orang menjaga komunitas kita, menjaga saudara-saudara kita yang seakidah dengan orang masing-masing saja, ya. Jangan sampai ada kesan bahwa seakan-akan kalau Natalan harus dijaga oleh muslim, selalu hadir kondisi selalu genting, dan ini seakan-akan bahaya ini Islam ini. Yang saya khawatirkan di situ. Seakan-akan selalu non muslim itu kayak mau diserang, gereja mau dibom dan seterusnya. Padahal itu kan hanya sekali dua kali terjadi, dan itu hanya oknum-oknum yang ini, dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kalau toh sekiranya memang ada seperti itu, yakinlah bahwa aparat kita, pemerintah kita jauh lebih sigap dalam hal-hal yang demikian. Kecuali kalau aparat sudah kewalahan, kemudian minta tolong jaga, tolong ini, maka insya Allah tidak menjadi masalah untuk orang menjaga tersebut, ya. Dan menjaga gereja itu juga tidak serta-merta langsung mengeluarkan kita kepada dari akidah Islam kita, oh kafir karena kau jaga gereja. Kita di tengah-tengah. Kita tengah-tengah. Tidak terlalu menggampangkan, tidak juga terlalu keras, terlalu saklek dalam hal seperti ini. Jadi menjaga gereja boleh saja kalau itu memang sangat diperlukan untuk orang jaga. Jangan hanya sekedar mau jadi simbol saja. Kita kan selalu mau ini kan toleransi harus seperti ya, hanya simbol-simbol saja yang kita mau tunjukkan, padahal yang penting adalah real kenyataan di lapangan itu seperti apa toleransi kita. Itu kan yang paling pokok. Jangan hanya simbol, oh memang orang saling baku jaga begini, tidak substansi lah kalau menurut saya. Ya, seharusnya kalau urusan itu adalah tugasnya aparat, diserahkan sama aparat saja. Wallahu a'lam bishawab.